Ini adalah sebuah paradoks yang kita hadapi hari ini. Bagaimana bisa di tengah ekonomi yang katanya tumbuh, rakyatnya justru semakin sulit punya rumah? Apakah pertumbuhan ekonomi ini hanya untuk sebagian orang saja? Dan kemana perginya hasil pertumbuhan ekonomi jika bukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan? Ini masalah pilihan kebijakan. Jika kita ingin pertumbuhan ekonomi yang juga dapat menyediakan rumah bagi rakyatnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, intervensi pasar tanah oleh pemerintah. Negara tidak bisa lagi membiarkan harga tanah sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar yang penuh spekulasi. Negara harus hadir. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang selalu menyentuh kehidupan kita, yaitu pemenuhan kebutuhan perumahan. Pertama-tama, mari kita lihat di sekitar kita. Di banyak kota-kota besar di Indonesia, kita bisa lihat pembangunan terus berjalan. Gedung pencakar langit baru, jalan tol mulus, pusat perbelanjaan mewah, terus bermunculan. Data Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik atau BPS pun juga kompak bilang, ekonomi Indonesia tumbuh positif. Tapi, di saat yang sama, coba teman-teman buka aplikasi jual beli properti. Harga rumah di pinggiran Jakarta misalnya, sudah terasa mustahil untuk dibeli. Bagi generasi milenial atau Gen Z yang baru merintis karir, punya rumah terasa semakin jauh. Bahkan mungkin terasa seperti kemewahan. Ini adalah sebuah paradoks yang kita hadapi hari ini. Bagaimana bisa di tengah ekonomi yang katanya tumbuh, rakyatnya justru semakin sulit punya rumah? Apakah pertumbuhan ekonomi ini hanya untuk sebagian orang saja? Dan kemana perginya hasil pertumbuhan ekonomi jika bukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita coba artikan terlebih dahulu apa itu pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi diukur dari meningkatnya nilai PDB atau produk domestik bruto. Artinya, nilai barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia meningkat, sehingga dapat diartikan sebagai investasi masuk, pabrik beroperasi, infrastruktur dibangun secara gencar, dan lain-lain. Ini semua menciptakan lapangan kerja baru dan memutar roda perekonomian. Tapi, mari kita lihat di sisi lainnya, yaitu sektor perumahan. Faktanya, data menyebutkan bahwa Indonesia masih mengalami backlog perumahan atau kekurangan pasokan rumah yang angkanya mencapai lebih dari 12 juta unit. Ini angka yang besar. Lebih parah lagi, persoalan di sektor perumahan bukan cuma soal jumlah, tapi juga soal keterjangkauan. Sampai-sampai ada istilah generasi KPR, yaitu generasi yang terancam menghabiskan 20-30 tahun hidupnya hanya untuk melunasi cicilan rumah. Itu pun kalau mereka beruntung bisa lolos BI checking dan mendapatkan KPR dari bank. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pilihannya semakin sedikit. Tinggal di kawasan kumuh, mengontrak seumur hidup di kamar-kamar sempit, atau nekat membeli rumah tapi di lokasi yang sangat jauh dari tempat kerja, yang berarti mengorbankan waktu 3-4 jam di jalan setiap hari. Jadi, jelas. Di satu sisi ada data makro yang terlihat hijau dan tumbuh, namun di sisi lain ada realitas mikro yang warna raportnya merah. Pertanyaannya, kenapa pertumbuhan ekonomi yang baik tidak serta-merta diikuti oleh ketersediaan perumahan yang cukup? Ini bukan kebetulan. Keduanya saling terkait erat
Dan ada beberapa penyebabnya. Penyebab pertama, pertumbuhan ekonomi cenderung mendorong spekulasi tanah. Ketika ekonominya tumbuh, maka Indonesia dianggap sebagai tempat investasi yang baik. Uang dari investor lokal dan asing masuk. Lalu, kemana perginya uang itu? Salah satu instrumen favorit adalah properti. Di sini, tanah dan rumah tidak lagi dilihat sebagai kebutuhan pokok untuk ditinggali, tapi sebagai aset investasi untuk disimpan dan dijual lagi saat harganya naik. Saat investor besar masuk ke sektor perumahan, mereka membeli lahan dalam skala masif. Harga tanah-tanah di lokasi strategis atau bahkan yang diprediksi akan strategis, misalnya dekat rencana pintu tol baru, langsung melonjak gila-gilaan. Akibatnya, harga tanah sudah tidak masuk akal bahkan sebelum pembangunan rumahnya sendiri dimulai. Akibatnya, pengembang kecil dan menengah kalah bersaing. Penyebab kedua, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi kita sangat terpusat di kota-kota besar atau urban sentris. Pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti MRT, LRT, atau jalan tol baru adalah contohnya. Apa yang terjadi ketika ada stasiun MRT baru misalnya? Daerah di sekitarnya jadi premium. Harga tanah naik 100%, 200%, bahkan lebih. Penduduk asli yang sudah tinggal di sana puluhan tahun dan rumah-rumah kontrakan perlahan tergusur secara ekonomi. Mereka tidak mampu lagi membayar PBB yang melonjak atau biaya hidup yang makin mahal. Proses ini disebut gentrifikasi. Kawasan itu kemudian diisi oleh rumah megah, apartemen mewah, dan kafe mahal yang melayani kelas menengah atas atau mereka yang beruntung menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Sementara, rakyat kecil terlempar semakin jauh ke pinggiran. Penyebab ketiga, adanya mismatch supply and demand atau adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan rumah. Pertumbuhan ekonomi memang membuat sebagian orang jadi lebih kaya. Ini menciptakan pasar baru untuk properti mewah. Bagi pengembang, membangun apartemen mewah atau klaster seharga miliaran rupiah jauh lebih menguntungkan karena profit marginnya yang lebih tebal daripada membangun rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi, apa yang terjadi? Pasokan rumah yang dibangun adalah rumah-rumah mahal yang sebetulnya tidak bisa dijangkau oleh mayoritas masyarakat yang membutuhkannya. Memang, pemerintah punya program subsidi seperti FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Tapi seringkali lokasinya sangat jauh atau kualitas bangunannya seadanya. Ada juga kelompok missing middle income, yaitu kelompok masyarakat yang penghasilannya terlalu besar untuk dapat subsidi, tapi terlalu kecil untuk lolos mendapatkan KPR komersial. Mereka terjebak di tengah. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi kita saat ini justru menggelembungkan harga aset seperti tanah, menggusur yang rentan, dan mendorong pasokan yang salah sasaran. Jadi, bagaimana solusinya? Berita baiknya, ini bukan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ini masalah pilihan kebijakan. Jika kita ingin pertumbuhan ekonomi yang juga dapat menyediakan rumah bagi rakyatnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, intervensi pasar tanah oleh pemerintah. Negara tidak bisa lagi membiarkan harga tanah sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar yang penuh spekulasi. Negara harus hadir. Caranya melalui bank tanah atau land banking. Pemerintah harus proaktif membeli dan mengunci lahan-lahan strategis sebelum harganya digoreng spekulan. Lahan-lahan ini dialokasikan khusus untuk pembangunan perumahan rakyat, hunian vertikal yang layak, dan ruang publik. Tanpa kendali atas harga tanah, harga rumah tidak akan pernah terkendali. Karena sejatinya, harga tanah adalah salah satu komponen terbesar dari harga rumah. Yang kedua, arahkan investasi ke perumahan rakyat. Daripada berlomba-lomba membangun mall atau apartemen mewah, pemerintah bisa memberikan insentif pajak yang sangat besar bagi developer yang mau membangun hunian terjangkau untuk kelompok missing middle income di lokasi yang layak misalnya. Sebaliknya,
kenakan pajak progresif yang tinggi untuk kepemilikan properti kedua, ketiga, dan seterusnya yang tujuannya hanya untuk investasi. Yang ketiga, merancang skema pembiayaan yang inovatif. KPR konvensional seringkali memberatkan. Kita perlu skema baru. Mungkin bisa dipikirkan skema misalnya sewa beli atau rent to own yang difasilitasi oleh negara di mana uang sewa bulanan diakui sebagai cicilan kepemilikan. Atau KPR dengan bunga yang benar-benar disubsidi untuk pekerja sektor informal. Nah, di tengah kegelisahan ini, pemerintahan Prabowo Gibran hadir dengan sebuah janji yang ambisius. Sebuah program raksasa yaitu program pembangunan 3 juta rumah. Ini adalah target yang terus terang sangat tinggi. Kalau kita bagi rata, 3 juta rumah dalam 5 tahun artinya pemerintah harus bisa memfasilitasi pembangunan 600.000 rumah per tahun. Pertanyaannya langsung muncul. Bagaimana caranya? Dan yang lebih penting, uangnya dari mana? Bila teman-teman semua ingin tahu jawabannya, mari kita diskusi lagi di episode berikutnya. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa subscribe, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.